strategi kesana nggak apa-apa. Polisi buka ini nggak apa-apa. Jadi selalu ulang aja. Buka aja. Nggak ada lihat. Iya, ibu-ibu pinggir sini ya. Iya, makanya. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Saya ingin tanya kepada Ibu Iriana selaku Ibu Negara. Anda malu nggak? Ibu Iriana, Anda malu nggak? Suami Anda dibully satu rakyat Indonesia. Anda nggak tahu malu? Anda perempuan dajjal, tahu nggak? Racikan Berita 1. Hari ini adalah terakhir kita aksi di dalam masa kekuasaan Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Dalam 2 hari Jokowi itu sudah mulai pencitraan lagi dengan memakai bahasa media, memasang ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Sekarang kita tanya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selain hanya memiskinkan kita saja. Jadi kita jangan pernah kita kalah lagi oleh bahasa. Selama 10 tahun kita sudah dipecah belah oleh bahasa. Sekarang adalah waktunya kita melawan. Kita akan cari banner-banner itu dan kita akan tempel terhadap dosa-dosanya Jokowi. Jadi kita akan lihat setelah aksi ini kita akan cari poster-poster terima kasih Jokowi dan di situ kita akan memasang poster dosa-dosanya Jokowi. Terima kasih. Kalau Bapak tidak ingin, kita akan maju. Pak Sutasman, mana Pak Sutasman? Bapak Sutasman, mungkinkan seluruh bangsa Indonesia bisa melihat banner-banner tersebut. Silakan berjajar rapi, jangan tumpang tindih. Bentuk suatu ruangan untuk ada orator berbicara. Silakan. Ibu silakan masuk Ibu. Ke sini Ibu. Ayo. Ibu silakan masuk ke sini. Ntar biar petugasnya di dalam sana. Saya kira Ibunya masuk dulu. Saya yakin mereka bisa tertipu. Bisa. Ininya dihilangin, Ini kan sudah mengganggu, kok udah masalah. Ayo. Ibunya masuk ke dalam. Kenapa ada banyak begitu? Edukasi masyarakat, biar masyarakat melihat tulisan-tulisan ini Pak ya. Kalau enggak apa gunanya? Ini dibeli dengan uang kami sendiri, ini bukan uang korupsi. Yang tegas Bu, yang kelihatan ini. Kalau perlu ini informasi kalian. Ya, biar bisa dibaca dan bisa dilihat ya. Baik, Mbak Nur, acara saya serahkan kepada Menur Wulandari. Teman-teman, ya kita bisa sama-sama ya. Bagaimana kalau kita jangan sampai ke dalam, tetapi kita akan memandang ke kiri dan ke kanan. Tapi dengan catatan polisi tidak boleh ada di depan kita. Pak Sutasman. Ya. Ini ya Mbak ya. Bapak mana? Ibunya masuk dulu. Loh, Bapak, Di situ masuk dulu. sebetulnya gimana? Kita itu disuruh masuk sampai kita kan salah loh Pak. Apa? Pak, yang penting kita kan tidak menutupi jalan, tapi kita mau manjang, ya kan? Ya enggak juga, begituan di sini. Iya. Ya enggak. Itu mengganggu. Orang yang mau lewat di sini terganggu. Nggak mengganggu Pak. Jadi silakan ke dalam dulu dan saya atur. Nggak bisa. Dia lembur. Polisi hanya mengayomi, tidak mengatur, Pak. Apa Bu? Polisi hanya mengayomi, tapi tidak mengatur. Dalam hal ini saya mengatur.
Ya, kami jamin begini Pak, di pinggir saja. Dalam hal ini saya mengatur di sini harus tidak di tengah jalan, ya. Biarkan di pinggir bagus, rapi. Tulisan bisa dilihat oleh bangsa Indonesia. Tinggal 2 hari loh Pak. Bangsa ini perlu pembelajaran. Kasihlah kebahagiaan ya. Tidak ada masalah. Ini dari pinggir, mau kemana lagi Pak? Bapak mau pulang, kita mau bicara. Coba di sana. Tidak masalah. Silakan. Yang penting rapi saudara-saudaraku sekalian. Ayo silakan Ya, silakan. Rapi aja. Rapi. Yang penting rapi. Jangan dorong Pak. Jangan dorong ya. Saya rakyat Pak. Jangan dorong. Saya nggak suka. Jangan dorong. Jangan bikin kami trauma ya Pak ya. Jangan bikin kami trauma. Apa? Tolong jangan buka aja. Ini suara pembicara. Jangan Anda larang-larang. Masih ingat gak? Pasal 5 Undang-Undang Dasar. Ya, pasal 5 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Kami berhak bicara secara bebas. Kedua, kami dilindungi secara hukum. Polisi buka ini nggak apa-apa. Jadi selalu ulang aja. Buka aja. Nggak ada lihat. Ayo. Iya, ibu-ibu pinggir sini ya. Kasih uang. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Sekarang di sini. Bapak jangan seperti itu Pak. Tugas Bapak itu ya menemani menjembatani para orator ini, ya para aksi ini, bukan membatasi. Kalau Bapak masih mau diajari hal yang seperti itu, silakan yang benar. Ayo. Jangan seperti itu Pak. Biasa aja, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah. Anda nggak usah menutupi. Semua bangsa Indonesia sudah tahu kondisi nyatanya. Siapa yang nyuruh kayak begini? Ya? Saya mau tanya siapa? Nanti dengerin ya, kalau kalian tidak kooperatif dengan bangsa ini, ya setelah Prabowo berkuasa, kami minta kepolisian berada di bawah, ya Kementerian Dalam Negeri, supaya jangan digunakan sebagai alat pukul oleh bangsa ini. Ya, ini udah keterlaluan. Setiap kali demo kayak begini terus nih. Silakan Mbak Bruno. Ibu-ibu juga harus paham. Ayo Lurus. Paham ya, biar sama-sama lanjut. Nah, ke sini. Mak, dalam. Sini. Kita juga mundur. Kami tidak mau berkaitan. Kalau kami berkaitan, jelas Bapak menang. Jangan bicara seperti itu Pak. Saya meminta kepada bapak-bapak Kebebasan bicara. saya mau tertib, tapi bapak ibu juga harus tertib. Jangan hanya melarang rakyat yang hari ini di tempat ini menyuarakan aspirasi kami. Tapi kalau bapak sendiri juga tidak pernah memberikan ruang bagaimana kami akan tertib, seharusnya bapak polisi harus tertib. Biarlah kawan-kawan kami berdiri di sepanjang jalan ini. Kalau ini sepakat, mari kita sepakati agar bapak polisi juga tahu tupoksinya. Karena situasi dan kondisi hari ini, ibu dan bapak polisi ini selalu merangsek ke depan, tapi tidak pernah memberikan kami tempat. Terus kami harus berbuat apa? Kami ini berjuang bukan hanya untuk kami, tapi untuk bapak ibu semua. Untuk keluarganya. Mungkin hari ini bapak ibu menjabat, tapi saudara-saudara kalian juga seperti saya. Ingat itu. Kondisi hari ini kalian memprotok, saya tidak akan takut. Kenapa? Kami juga dilindungi undang-undang. Anda ini tahu peraturan ini. Kalau Anda mau tertib, kami juga tertib. Tapi ini tidak ada. Kalian memberikan contoh terbaik pada rakyat. Ini adalah mak-mak yang sudah keluar rentah. Kalian harus paham, khususnya kaum perempuan. Kalian akan seperti saya nantinya. Kami berjuang untuk anak cucu, bukan untuk saya. Pak Beno, Ayo, tolong Pak ya. Saya ingin kasih ruang, itu lebih baik. tolong berikan ruang. Ada kompromi lah Pak. Tolong berikan ruang kami sendiri. Kita tabrak kami nanti. Ya kasih ruang, ya. pada kami.
terutama Ibu Parwani harus banyak pengertian kepada bangsa Indonesia ini. Kalau kalian terus berada di sisi rezim, kami akan minta nanti supaya kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, supaya tidak dijadikan sebagai alat pukul. Negara untuk menang. Bu, naik bu. Ayo semua mundur. Kalau naik baik-baik ngomongnya ya. Kalau keras-keras ya berantem yang ada ya. kita tunjukkan Kan saudara kita semua. Iya kan? Nggak macam-macam cuma nuntut Gibran seperti dari lagi. Kan itu mama itu tujuannya. Betul nggak Bang? Bapak polisi yang nggak konsisten. Ini yang kita harusnya. Siapa yang harus kita buat contoh? Kalau semua juga tidak mau tertib. Yang membuat macet adalah polisi sendiri, bukan kaum perempuan. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Jokowi sudah memberikan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada rakyat Cina dan menghapuskan pekerjaan-pekerjaan kita hingga banyak pabrik-pabrik tutup, rakyat kita kehilangan pekerjaan. Terima kasih buat Pak Jokowi sudah memberikan tanah-tanah kita seluas-luasnya buat para Cina-Cina bajingan, sehingga tanah rakyat yang disita, sehingga tanah rakyat yang diambil. Itulah jasanya Jokowi buat Cina, bukan buat rakyat. Kami di sini mengatakan progres. Kami tidak akan tinggal diam. Tanah rakyat yang dicuri, tanah rakyat yang diambil, tanah rakyat yang diambil itu biar dan harus dihukum. Kembalikan. Paling keren, paling bagus, selalu minta dipuji dan tidak mempunyai empati. Yang bahayanya, ciri-ciri itu ada dalam diri Joko Widodo. Mau contohnya, seluruh Jakarta dan Indonesia hari ini ya diperintahkan untuk mengangkat baliho-baliho bertuliskan terima kasih Jokowi, Jokowi guru bangsa dan segala macam. Padahal apakah demikian keadaannya? Belum lagi uang yang dikeluarkan untuk membuat baliho-baliho tersebut, sementara rakyat kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, kelaparan bahkan kemiskinan. Nah, oleh karena itu yang paling mengerikan saudara-saudaraku sekalian, penyakit NPD ini ya Bang Juju, penyakit NPD ini ternyata tidak bisa sembuh ya, dan penyakit ini diturunkan kepada keturunannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, dan ciri-ciri itu ada pada anaknya tersebut ya. Saya kira ini yang mau saya sampaikan. Semoga mata negara ini masih terbuka, hati masih waras, dan kita berharap masih 2 hari lagi bahwa Fufu Papa tidak akan pernah dilantik. Sakajau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu suka nggak dengan tas-tas branded? Nah, ini anaknya Pak Jokowi, menantunya selalu belanja dengan tas-tas branded yang mahal-mahal. Nggak tahu diri. Rakyat lagi susah, beli beras juga susah. Saya ingin tanya kepada Ibu Iriana selaku ibu negara, Anda malu nggak? Ibu Iriana, Anda malu nggak suami Anda dibully sama rakyat Indonesia? Anda nggak tahu malu? Anda perempuan dajal, tahu nggak? Perempuan itu lagi susah belanja di pasar, beli beras mahal, tapi Anda senang-senang. Perempuan ini pakai super jaga pribadi. Kami keturunan kami lakukan boleh berjalan melalui negara ini sedang tidak dalam baik-baik saja masih. Tahu kalian ada perempuan dan tahu bahwa Flexing dulu ya. tiba-tiba suami Anda mencalonkan diri jadi gubernur DKI. Kapasitasnya apa, pendidikannya apa, visi misi Anda nggak ngerti. Harusnya Anda mendidik suami Anda dulu di rumah. Tahu sopan santun, tahu. Kami ini ada di sini karena di dapur kami sudah parah. Kondisi keuangan negara kita sudah parah, tahu nggak? Kalian
Anda menerbitkan Perpres tahun 2018 bulan Februari tentang mendatangkan TKA Cina. Sekarang bergerak melawan Cina di negara ini. Kosong negara ini. Anda harus bertanggung jawab. Anda yang bertanggung jawab. Anda layak digantung oleh Indonesia. Anda menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024 tentang pemakaian alat kontrasepsi untuk anak-anak sekolah. Apa itu pantas? Tidak pantas. Tidak pantas. Apalagi Bu dosanya Bu. Anda bertanggung jawab, terlalu banyak dosa yang Anda sebabkan. Merusak demokrasi, melanggar konstitusi, membacalah umat. Keberhasilan Anda jangan mendukung pendukung Anda, tahu nggak? Sekian dan terima kasih. Diklat selesai karena udah mau maghrib, tapi perjuangan kami tidak akan pernah berhenti sampai Jokowi dibui. Jokin. Nomor 1 Gibran. Jangan lupa jalan kepiting. Kami tidak sudi punya wakil presiden sakit mental. Gibran itu tidak layak jadi wakil presiden, dia layaknya di rumah sakit jiwa. Kenapa? Betul. Pokoknya semua rakyat Indonesia tidak setuju dengan Gibran menjadi wakil presiden. Turunkan, gagalkan, jangan sampai jadi. Jangan sampai dilatih. Fufu Fafa sudah terbukti dia yang punya. Ya amat. Pokoknya intinya setelah Jokowi lengser, Jokowi tetap ingin sebetulnya menduduki menjadi presiden, makanya anaknya dimajukan sebagai wakil presiden. Tapi kita semua sebagai rakyat Indonesia tidak setuju. Setelah lengser, bapaknya Jokowi harus diadili segera. Racikan Berita 1.